Saudara Raihan ada, Saudara Raihan. Ada, Pak. Saudara pada pertemuan yang lalu masih belum mengerjakan pekerjaan rumah ya? Maksudnya belum presentasi? Oh iya, Pak. Belum ya? Baik, silakan hari ini saudara mengerjakan soal nomor berapa ini Raihan? Nah, nomor 1 lah, 5.1. Silakan Raihan. Sebentar, Pak. Oke. Permisi Pak. Ya. Pak, sebelumnya maaf Pak, saya izin bertanya Pak, apa kami boleh tahu siapa saja yang belum mengumpulkan? Karena di sini kalau dari catatan saya yang di sini saya lihat sebentar yang baru mengumpulkan ada 42. Mestinya jumlah mahasiswa kita ini 50. baik Pak. Ya silakan saudara, ya saya masih belum lihat satu persatu tapi jumlahnya kurang. Iya, Yang Pak. masuk ini baru 42, mestinya mahasiswanya itu 50. Takutnya ada yang sudah mengumpulkan tapi nyangkut gitu Pak. Ya tetapi karena apalagi kalau ini tidak di sort, sulit saya untuk melihat itu. Kan tidak di sort datangnya ini. Jadi yang mana. Saudara mengumpulkan saja, kalau memang saudara sudah mengumpulkan, paling tidak tanggung jawab saudara ya sudah selesai. Gitu. Kecuali jadi agak ya sekarang ini masih baru terkumpul 44. Oh, bukan, 40. Saya cek dulu. Untuk pekerjaan rumah ini terkumpul 42. Baik, silakan Raihan. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Saya belum, Pak. Belum kirim? Iya. Baik. Yang lain, sekarang untuk yang nomor Cahyani sudah ngerjakan pada pertemuan yang lalu, Cahyani. Saya udah ngerjain tapi belum presentasi Pak, kalau yang minggu lalu. Oh ya, belum. Silakan presentasi yang sekarang aja. Iya, belum ngerjakan. Maksudnya presentasi belum. Kemarin presentasi sampai di mana? Brilliant Novel. Siapa yang presentasi kemarin? Brilliant Novel sudah? Belum berkumpul tapi Pak, lagi pengiriman. Bukan untuk yang kemarin minggu yang lalu? Saya belum presentasi Pak. Belum. Ya. Baik, Cahyani, silakan Cahyani. Untuk nomor 5.1. Oke, izin share screen ya Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Oke, jadi saya lihat soalnya. Soalnya itu apabila universal set atau U-nya itu adalah angka dari 1 sampai dengan 25. Nah, ini saya definisi ini. Saya jabarin, U itu 1 sampai dengan 25. Terus ditanya, disuruh ngejabarin elemen-elemennya apabila A itu adalah bilangan prima. Nah, di sini karena bilangan prima dari 1 sampai 25 itu ada 23, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Kemudian yang B itu apabila B itu adalah angka yang bisa dibagi dengan 4. Di sini ada 4, 8, 12, 16, 20, sama 24. Dan yang terakhir adalah C itu adalah angka yang yang memiliki nomor 2, yang memiliki angka 2, digit 2. Ada 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, sama 25. Seperti itu, Pak. Baik, universe-nya yang mana ini? Yang lain juga boleh jawab. Mana universe-nya? Universe-nya yang ini, yang U ini.
1 Nah, sampai A, B, 25. dan C ini merupakan apa? Ini Pak, setnya. Ya, set, subset, atau event dari universe. Kemudian 2, 3, 5, 7, dan sebagainya ini apa? Sebagai apa? Itu adalah bilangan prima. Oh, itu adalah elemen, Pak. Nah, elemen dari apa? Elemen dari set atau subsetnya itu. Baik, ini elemen dari subset. Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang B juga begitu, ini adalah subset atau event dari universe. Kemudian 4, 8, 12, dan seterusnya adalah sebagai elemen. Baik, ada yang ditanyakan. Bahasanya harus diperbaiki sedikit, Cahyani. Jangan ngejabarin ya, dijabarkan gitu ya. Dijabarkan, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik. Nanti kalau saudara misalnya presentasi untuk mencari pekerjaan, kemudian yang begitu itu saya kira akan ada pandangan yang agak kurang. Itu gunakan bahasa Indonesia yang baik semampu kita, semaksimal mungkin. Memang kadang-kadang tidak bisa dihindari, saudara ya, kita menggunakan ya enggak, bukan tidak, enggak yang gitu, tetapi sebisa mungkin gunakan bahasa Indonesia yang baik. Baik, ada yang ditanyakan untuk yang lain? Belum? Nah, baik, cukup, Cahyani cukup. Oke, terima kasih Pak. Baik, Rizka, ada Rizka. Iya, ada Pak. Rizka, kamu genap Rizka mestinya kalau dari hitungan ya. Iya Pak, benar Pak. 54 Rizka. Baik, sebentar izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apa sudah terlihat Pak? Bentar mungkin ya, sekarang sudah. Baik, silakan Rizka. Ya, jadi untuk nomor 54 ini soalnya adalah diminta untuk di soal 5.1 untuk membuat sebuah Venn diagram berdasarkan data dari soal 5.1. Jadi di sini ini data A, B, C didapatkan dari soal 5.1 sehingga didapatkan diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian yang B diminta untuk menjelaskan elemen dan indikasi dari diagram dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ini B terhadap C didapatkan 12, 20, dan 24. Kalau yang B union C didapatkan 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan sampai 19. Halo? Terputus ini Rizka. Saudara yang lain masih dengar Rizka? Sudah Tidak, Pak. terputus. Suaranya terputus, Tidak, Pak. Oh, baik. Baik, suaranya terputus. Ada yang ditanyakan tentang soal ini? Ada yang mengerjakan lain? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Soalnya berbeda dengan pekerjaan saya itu ada A union B union C, Pak, di diagram Venn-nya ini. Baik, semestinya Di bagaimana? Semestinya bagaimana? soalnya nggak ada, Pak. Baik. Mestinya yang mana? A punya union enggak dengan C? A ada union dengan C, C ada dengan B, tapi ABC nggak ada, Pak. Baik ya, baik. Jadi tidak ada union antara 3 buah event ini. Jadi penggambarannya bukan seperti ini. Saya kira betul penggambarannya bukan seperti itu.
Jadi penggambarnya di sini ada A, gitu ya. Kemudian di sini ada B, saudara boleh gambar cara lain, boleh. Tetapi yang digambarkan harus skematis menunjukkan representasi dari soal. Kemudian ada B di sini, saudara bisa cara yang lain. Jadi B punya union dengan C, ini C, kemudian ini adalah A. Tetapi penggambarannya tidak seperti ini. Nah, karena penggambarannya tidak seperti ini, nah pasti angka-angkanya di sini ya tidak sesuai, karena penggambarannya bukan seperti yang dimaksud ini. Kecuali saya cek dulu B intersection C, B intersection C, 12, 20, 24, ya, kemudian unit 1, 35, 6, 7, 9. Ya, angka-angkanya di sini betul, saudara. Ya. Kemudian A intersection B tidak ada, hanya di sini digambarkan ada. Nah, ya, di sini sudah dianukan Rizka tadi bahwa A intersection B tidak ada, ini tidak ada, tetapi di sini digambar ada. Baik, mestinya tidak ada. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Mau tanya, Pak. Silakan. Yang benar itu kalau dalam penulisan angka di diagram Venn bagaimana ya, Pak? Soalnya kalau yang di sini kan didaftarin semua elemennya ya, Pak. Atau yang benar itu ditulisin hanya jumlah elemen di tiap diagramnya ya, Pak? Oh enggak, kalau yang di sini karena angkanya ini mungkin berbeda satu dengan yang lain, saudara menuliskannya ya angka elemennya itu. Karena bisa saja bahwa satu dengan yang lain itu enggak urut gitu ya. Jadi di sini 3, 5, 4-nya ada di sini. Jadi dituliskan angkanya. Bukan jumlah angkanya, tetapi angkanya. Untuk melihat itu. Nah, tetapi untuk soal tertentu, misalnya katakanlah misalnya jumlah mahasiswa yang mengambil RO 20. Nah, seperti itu ya saudara cukup menuliskan angka 20 itu. Jadi misalnya ada begini dan ini jumlah mahasiswa, kemudian yang mengambil kuliah A jumlahnya 20, mengambil kuliah B jumlahnya 40, ini ya cukup begini. Tetapi ketika berhubungan dengan soal-soal seperti ini ya mesti angkanya ini. Karena yang saudara cari kan berapa angka-angka yang berada di event-event. Baik. Sudah menjawab itu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Ada yang lain? Silahkan. Pak, permisi Pak, mau Silakan. bertanya Pak. Silakan. Itu Pak untuk yang untuk yang nomor itu Pak, yang untuk yang ketiga yang A, U, B, U, C yang ada aksennya itu cara pembacaan yang benar itu bagaimana ya Pak? Jadi Bukan A union B, A union C aksen. Ya, Kalau Pak. saudara cari begini, A union B, A union C aksen, itu saudara cari A union B, union C. Ya. A union B, union C, kemudian saudara cari yang selain daripada itu. A union B, union C, semua yang ada di A, yang ada di B, yang ada di C. Tetapi yang ada di intersection ini jangan dihitung 2 kali. Ya, jadi seperti ini misalnya kalau saya punya angka begini. Saya beri contoh ini 1, 2, kemudian di dalamnya ini 3, 4, 5. A union B adalah semua yang ada di A atau ada di B. Tetapi yang ada di intersection ini karena berada pada 2 event, jangan dihitung 2 kali. Sehingga kalau saya mencari A union B untuk soal yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saudara dapat A union B, maka yang A union B aksen yang di luar itu. Baik, sehingga kalau saudara punya soal A union B union C, saudara cari mana A union B union C itu. Semua yang ada di A atau ada di B atau ada di C, tetapi yang intersection jangan dihitung 2 kali. Nah, setelah saudara peroleh itu, kemudian saudara cari A union B union C aksen. Nah, atau seperti di sini, karena saudara bisa menggambarkan seperti ini, sudah saudara gambarkan, berarti A union B union C aksen yang tidak berada di A atau di B atau di C yang berada di luar ini, yang ada di luar ini. Sehingga angkanya 1, 6, 9, 10 ini yang berada di luar. Bukan di A atau di B atau di C atau di kedua-duanya. Begitu. Ini Pak, terima kasih Pak.
Baik, sama-sama ya. Ada yang lain? Baik, Pak kalau izin bertanya, Pak. silakan. Kan ini diketahui itu A Union B Union C kan nggak ada ya, Pak ya. Berarti untuk penggambarannya ini Loh, nanti A Union B Union C ada. Ada A Union B Union C ada. A Union B Union C ya semua yang ada di sini. Jadi kalau A Union B Union C, saudara lihat ini angka-angka ini semuanya. Ini A enggak, Pak. Union. Baik. Maksud saya ini intersection, Pak, maksudnya, Pak. Oh ya, intersection yang ini yang tidak ada. Ya, Jadi yang intersection ada. kalau misal di gambarnya Mbak Rizka ini yang ada di tengah itu, Pak. Iya. Kalau misal ya, Pak ya, nggak ada intersection A, B sama C itu, apakah di gambar itu tetap digambar kayak punya Mbak Rizka ini, atau kita bisa bikin kayak gambarnya Pak Syahab ini? Iya, Yang digambar. Loh, kalau saudara merasa tidak perlu gambar, gambar ini kan membantu kita untuk mengerjakan soal dengan baik. Kalau saudara merasa tidak butuh gambar, ya silakan. Tapi kalau diminta dalam soal, digambar. Cuman gambarnya harus representatif. Artinya kalau saudara gambar seperti punya Rizka ini kan berarti ada intersection antara 3 event ini. Ya. Ada intersection antara 3 event. Bukan yang digambar ini sebetulnya. Ya, yang di sininya ini yang kecil ini. Ini yang intersection 3 buah event. Nah, soal maksudnya adalah begini, seperti gambaran yang saya buat ini. Saudara boleh gambar dengan cara yang lain, tidak harus begini. C-nya saudara letakkan di sini boleh, tetapi yang penting tidak ada intersection antara A dan B. Tetapi ada intersection antara B dan C. Ada intersection antara A dan C. Gitu. Mungkin nanti di dalam soal begini, ini ada A, ini punya intersection, kemudian ada lagi event di luar begini. Tidak punya intersection antara A dan B, tidak punya intersection dengan A, tidak punya intersection dengan B. Kalau saudara ditanya unionnya mana antara 3 event ini, ya yang ada di sini, dan mestinya atau di sini. Tetapi intersection, kalau ini A, kemudian ini B, kemudian yang ini C, itu ya, antara C dan dengan B dan C dengan A tidak ada intersection, tapi ya digambar. Kalau permintaannya minta digambar, ya digambar. Nah, andai kata permintaannya tidak minta digambar, soalnya saudara gambar juga membantu saudara dalam mengerjakan. Baik. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ya, ada yang ditanyakan lain? Baik, kalau tidak cukup, ini saudara Rizka. Ini harus. Baik, Pak. Terima kasih. Saya stop share. Mohon maaf sebelumnya sempat terputus ya, Pak ya. Ya. Baik, sekarang selanjutnya adalah siapa tadi? Bona. Bona belum, Bona? Bona, silakan Bona, ganjil berarti Bona. Bona, ganjil. Tidak ada Fajar Anugraini. Hadir, Pak. Fajar Anugraini, kamu ganjil mestinya, ya? Genap, Pak, saya, Pak. Oh, genap, genap. Sebentar, saya carikan soalnya dulu. Kita tidak akan kerjakan semua, saudara. Kalau yang sudah dibahas, sudah 5.14. Fajar? Iya, Pak. Sebentar. Yes. Oke. Baik, ya. 5.14, Fajar. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, sudah, silakan. Ya, jadi di soalnya itu diketahui ada couple yang trouble dengan overload electric system. Nah, pada akhir kegagalan 20 power, jumlah besarkan sedikit, masing-masing. Fajar. Besarkan sedikit. Nah, oke, baik. Ya, cukup. Jumlah masing-masing kemungkinan dari permasalahan tersebut itu dituliskan pada tabel berikut ini, Pak. Yang pertama itu ada fuse. Dari 20 kegagalan itu ada 10, kemudian circuit breaker ada 6, lalu ada wiring 5, dan
ini apa namanya intersection antara fuse dan wiring ada 2. Kemudian yang wiringnya Pak. Silakan. Kemudian yang di sini ditanyakan kemungkinan kegagalan yang disebabkan oleh fuse, kemudian circuit breaker, fuse dan circuit breaker, terus ada wiring problem, sama yang terakhir itu dari 3 failure source ini. Kemudian yang terakhir itu yang bukan ketiganya. Baik. Nah, untuk diagram Venn-nya itu seperti ini, Pak. Baik, baik. Kemudian untuk fuse-nya berarti di sini ada 8 per semua semestanya sampelnya. Kemudian untuk circuit breaker ini 6 per 20. Untuk fuse circuit breaker karena dia mutually exclusive berarti himpunan kosong. Kemudian untuk wiring problem ini Pak, di sini Pak. Kalau dari diagram Venn-nya bisa langsung dilihat 3 per 20. Kemudian untuk yang untuk ketiganya jadi irisan dari ketiganya itu juga nggak ada. Dan yang terakhir tidak terjadi ketiganya secara bersamaan itu ada 1 di sini Pak. Ya, baik. Ada yang ingin menanyakan? Ada yang ingin menanyakan? Nah, saya kira penggambarannya sudah baik, saudara ya. Saudara gambarkan begini sehingga jelas mana yang masuk di dalam event yang mana atau subset yang mana. Nah, barangkali kalau ada hal yang perlu diperhatikan adalah menerjemahkan soal. Jadi misalnya soal yang E. Nah, soal yang E itu adalah yang persoalannya itu semua all three. Jadi ada masalah fuse, ada masalah circuit, ada masalah wiring. Sehingga bukan intersection. Bukan artinya yang ada, artinya karena itu atau karena ini atau jadi atau. Tetapi itu bukan masalah pekerjaan, tetapi lebih masalah bahasa lah. Jadi bisa disebabkan ini atau ini atau ini. Nah, terjemahan di sini untuk punya siapa ini? Untuk punya siapa tadi ini? Namanya siapa ini? Siapa yang presentasi ini namanya? Rewila. Itu adalah dan gitu ya, intersection. Jadi masalah bahasa. Kalau tidak ya saya kira baik. Ada yang ditanyakan? 5.14 kalau tidak ada yang ditanyakan cukup. Mau tanya Pak? Silakan ya. Kalau yang rewel itu kan himpunan kosong, maksudnya irisan Pak, irisan ketiganya. Nanti kalau di soalnya berarti apa Pak kalau jadi bahasanya gitu? Ya. Yang mana? Ya kalau itu kan all three problems jadinya atau ya Pak, maksudnya Pak. Ya, jadi dari soalnya itu jadi berapa ini atau ini bahasanya begitu. Kalau enggak ini dan ini dan ini. Jadi bahasa dan saudara masuk ke intersection bahasa atau saudara masuk union. Bahasanya begitu. Jadi misalnya nomor mana bisa nampilkan soalnya. Ya, all three problem punya 3 soal itu. Makanya kembali lagi tergantung terjemahan bahasa. Ya. Nah untuk bahasanya yang semua punya soal itu maksudnya bisa ininya atau ininya atau ininya atau bisa terjemahkan ini dan ini sekaligus. Oh berarti itu. Tetapi kalau saudara lihat dari soal ini dan ini sekaligus bisa enggak? Dari soal ini dan ini sekaligus bisa enggak dari soal? Kalau saudara lihat gambaran ini loh. Bisa enggak punya soal sekaligus ada F, ada W, ada J? Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Baik. Tidak karena apa? Itu ada yang C-nya kepisah, Pak. Baik, tidak ada intersection. Jadi tidak pernah terjadi. Ini dan ini tidak pernah terjadi. Nah, yang mungkin ini atau ini atau ini. Sehingga all three problem itu punya ini atau ini atau ini. Karena tidak ada irisan. Tetapi kalau saudara anggap ini sebagai himpunan kosong, padahal ada.
Antara ini dan ini ada kemungkinannya, dua ini. Ya, antara F dan W. Baik. Ada yang lain silakan. Mohon izin validasi lagi. Berarti untuk kasus Silakan. Ya, Terus ini lebih menekankan yang gabungan kedua semuanya atau satu-satu gitu, jadi di total semua? Iya, union. Saya melihatnya lebih banyak ke union. Oh. Jadi ada masalah ini atau juga ada masalah ini. Jadi bisa masalahnya semua, maksudnya ini atau ini atau ini. Total karena ya, tidak ada intersection, yang ini terpisah begini. Sehingga dari soal bisa kita asumsikan bahwa yang dimaksud itu adalah union. Begitu. Oh. Baik. Baik. Ya. Silakan kalau ada yang lain, silakan. Nah, ini tadi siapa ini tadi? Rewila. Nah, selanjutnya Brilian Naufal, ada Brilian Naufal. Izin stop share, Pak. Ada hadir Brilian Naufal, berarti kamu ganjil ya? Iya, Pak. Brilian Naufal ganjil. Brilian, 21. Ya. Nomor 21. Mohon maaf Pak, mungkin bisa teman yang lain, saya ada kekurangan di nomor 21 ternyata. Ya. Yang berapa? Yang ya baik, nomor 21. Brilian kejap nanti saya kembali. Siapa ini? Brian Rasidi. Ada Brian Rasidi. Cahyani ada, Cahyani. Ada, Pak. 21 ada, ngerjakan 21. Saya mengerjakan 21. Baik, silakan. Oke. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Oke, jadi di nomor 21 ini di soal dibilang kalau misalnya di soal dikatakan bahwa ada dua events yang dia itu independen dengan probabilitasnya PA itu sama dengan 0,3 dan PB itu sama dengan 0,7. Pertanyaannya kita disuruh ngedetermine peluang A determine bahasanya. Ya, kita disuruh mencari peluang A peluang A union B. Nah, di sini kan karena yang mana? Yang ini, yang apa? Di soal itu disuruh mencari peluang A union B. Oh ya. Ya, tapi di sini saya boleh, saya nyari. Silakan. Di sini saya cari intersectionnya dulu, Pak. Silakan. Karena dia independen, dilihat dari buku rumus dari peluang A intersection B itu peluang A dikali peluang B. Jadi langsung aja saya kaliin 0,3 dikali 0,7. Dikalikan. Ya, dikalikan 0,3 dikali 0,7 yang hasilnya 0,21. Kemudian saya mencari peluang A union B-nya, yaitu peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A intersection B. Baik. Tinggal disubstitusi aja 0,3 tambah 0,7 dikurang 0,21 yang hasilnya adalah 0,79. Kemudian soal kedua, apabila eventnya itu dependent dan peluang A given B-nya adalah 0,5, berapakah peluang A union B-nya?
Nah, di sini saya mencari intersection lagi, mencari peluang A intersection B dari rumus peluang A given B. Baik. Saya substitusiin, dihasilkan peluang A intersection B-nya itu sama dengan 0,35. Baik. Kemudian saya masukkan intersection-nya itu ke dalam rumus peluang A union B. Tinggal disubstitusin aja 0,3 tambah 0,7 dikurang 0,35 sama dengan 0,65. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat, peluang A union B yang independen itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan peluang A union B yang dependen. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang mengerjakan berbeda, silakan. Sama Jadi Pak. pada intinya soal, ya silakan, silakan. Saya sama dengan Caca, Pak. Bagaimana tadi? Pekerjaan saya sama dengan Cahyani, Pak. Oh, boleh. Ya, seyogyanya begitu. Jadi apa soal ini ingin menekankan apa, saudara? Ingin menekankan tentang apa soal ini? Apa yang saudara pelajari dari soal seperti ini? Untuk mencari apa? Untuk mencari union, kan gitu ya? Untuk mencari union antara dua buah event. Nah, tetapi di dalam perumusan union itu saudara melibatkan apa? Intersection. Begitu ya? Nah, tetapi intersection ini perhitungannya untuk mencari intersection ini tergantung apakah dua buah event itu independen atau dependent. Sehingga ketika dia independen, saudara merumuskan rumus seperti yang dituliskan Cahyani ini tadi, PA kali PP, begitu saja. Tetapi kalau tidak adalah intersection-nya adalah PA given B dikali PP. Baik, ada pertanyaan silakan. Oh, tanya, Pak. Silakan. Saya masih agak bingung sebenarnya, Pak. Definisi independen sama dependent itu bedanya yang dari mana ya, Pak? Soalnya saya kira dari intersection-nya itu, Pak. Tapi ternyata bukan ya, Pak? Bukan. Walaupun ada intersection bisa saja kelihatannya itu yang pada saya saya anotasi di sini ya. Nah, yang paling gampang kalau saudara melihat event independen itu dengan contoh, ya, tetapi pengertiannya bisa lebih jauh dari itu. Kalau saya melempar dadu, ya, dadu yang pertama saya dapatkan angka 1, ya. Kemudian saya melempar lagi. Nah, hasil yang saya peroleh pada pelemparan kedua itu terkait enggak dengan hasil yang saya peroleh pada pelemparan pertama? Ada kaitannya enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti dia independent event. Tidak ada kaitan antara hasil yang saya peroleh sebelumnya dengan apa yang akan saya peroleh sekarang, dan apa yang akan saya peroleh sekarang tidak mempengaruhi apa yang akan saya peroleh selanjutnya. Independen, tidak terkait satu dengan yang lain. Nah, untuk menyatakan independen dalam bentuk yang berbeda, itu saudara menggunakan ini. Jadi kalau PA, gitu ya, PA given B, ya itu sama dengan PA. Ini artinya dia independen. Jadi seperti contoh yang saya berikan, ini kalau saya punya Venn diagram seperti ini contohnya begini saudara, karena ya saya ingat supaya gampang hitungannya. Ini 18, ini 42 gitu ya. Kemudian A, ini B. Nah, kalau jumlah keseluruhannya ini 100, saudara, jumlahnya 100, ini 100, semua ini. Berapa kemungkinan A? Berapa probabilitas A? Yang A ini kan ada 30. Betul ya? Iya, Pak. Sehingga probabilitas daripada A saja berapa probabilitas A? 0,3 ya, 30/100, 0,3. Nah, A yang berada di dalam B, ini kalau saya gambarkan lagi, A yang berada di dalam B kan ini. 18 ini kan yang berada di dalam B. Ini A yang berada di dalam B. Atau A given B. Berapa A given B ini? 18/60.
18 per 60 ini A given B. Berapa hasilnya? 0,3. Nah, kalau terjadi seperti ini, probability A given B sama dengan probability A. Dikatakan A dan B ini adalah independen. Nah, tetapi soal seperti ini tidak selalu begini, tidak selalu 12 ini 18, ini bisa berapa saja. Pada saat itu dia adalah dependen. Sehingga ketika saudara cek bahwa P ini checkingnya ini, bahwa A given B sama dengan BA, dia independen. Nah, untuk pengertian yang lain, ya seperti ketika saudara melempar dadu atau ketika saudara mengambil kartu, itu saudara mengambil kartu, berapa kemungkinan dapat as? Asnya jumlahnya 4, berarti 4 per 52. Ini kemungkinan saudara dapat as. Ya. Nah, berapa kemungkinan memperoleh as pada pengambilan yang kedua? Jawabannya apa? Tergantung. Contingent. Tergantung pada apa? Tergantung pada apakah pada pengambilan yang pertama itu saya memperoleh as atau bukan as. Kalau yang pertama saya memperoleh as, berarti asnya tinggal 3 sekarang. Sehingga pada pengambilan yang kedua, kemungkinan memperoleh as lagi adalah 3 per 51. Nah, tetapi kalau saya tidak memperoleh as, pengambilan yang kedua kemungkinannya adalah 4 per 51. Sehingga kemungkinan dari memperoleh as pada pengambilan yang kedua itu tergantung. Dependent upon, contingent upon ini. Tergantung apa yang saya peroleh pada pengambilan yang pertama. Nah, untuk perhitungan, pada saat saudara perhitungan, apakah dengan menggunakan diagram probabilitas, probability tree, atau dengan menggunakan apa namanya tabel, ini checkingnya. Ini checkingnya. Kalau PA given P sama dengan PA, berarti dia independen. Baik. Berarti kalau yang independen punya intersection itu hanya kebetulan ya Pak? Bukan Oh karena iya, dipengaruhi. iya. Ini memang disengaja. Siapa ini yang tanya? Brilian. Ini memang disengaja ini. Disengaja ini diatur soalnya ini. Supaya pembagiannya ini 0,3 dan ketika saya mencari PA given P juga 0,3. Ini diatur. Pada umumnya tidak demikian. Jadi kalau ini terjadi begini ya kebetulan begitu. Pada umumnya tidak demikian. Jadi artinya tergantung. Gitu. Tergantung itu maksudnya apa? Misalnya saya anggap saja ini, saya anggap ini kalau contoh saya ini adalah mahasiswa yang mengambil RO 30, mahasiswa mengambil statistik 60. Ya. Jumlah mahasiswa yang mengambil RO secara keseluruhan berapa? 30%. Nah, mahasiswa itu selalu 30%, yang ngambil RO itu selalu 30%, dimanapun dia berada. Secara keseluruhan 30%, berada di kelas statistik juga 30%, sehingga mahasiswa yang mengambil RO itu tidak dipengaruhi oleh kondisi yang lain. Ketika dia sendiri 30%, di dalam kelompok yang lain dia juga 30%. Di dalam kelompok yang lain dia juga 30%. Gitu. Tetapi ini soal yang diatur supaya kalau tidak bisa dapat seperti ini. Baik. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain silakan. Baik, saya kira ya silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau misal ada dua fungsi yang nggak punya irisan itu apa punya nama tersendiri Pak? Begini ya, ini dan ini begini ya. Begini ya. Maksudnya. Iya Pak. Ya ini muncul eksklusif, yang begini muncul eksklusif. Tetapi hati-hati yang muncul eksklusif ini bukan independen. Ini A ya, misalnya A, berapa probabilitas A-nya ini? 0,3 ya. Ini berapa probabilitas B? Misalnya saja 0,4. Berapa probabilitas A intersection B? Berapa A intersection B? Tidak ada ya, himpunan kosong ya, karena tidak ada yang A dari B tidak punya irisan. Tetapi apakah A dan B ini apakah dependen atau independen? Apa tadi? Checkingnya apa tadi? Checkingnya apakah probability daripada A given B apakah sama dengan PA? Ini ceknya. Ya. Saudara tadi probabilitas A given B. Berapa probabilitas A yang ada di B? Berapa kemungkinan A ada di B?
0. 0. Berapa kemungkinan baik? Sudah menjawab itu pertanyaannya, Adi? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain ada? Baik, ini 5, 2, 1. Tadi siapa yang presentasi? Cahyani ya? Iya, Pak. Cahyani. Sekarang saya ke Raihan. Ada Raihan. Izin stop share ya, Pak. Makasih. Ada Raihan. Raihan tidak ada. Rafif. Ada Rafif. Ada, Pak. Baik, Rafif genap berarti Rafif. Rafif genap. Betul, Pak. Genap, Pak. Betul, Rafif genap. 5.22 Rafif. Saya Baik, kira Pak. ini soal kita yang terakhir, saudara ya. 5.22 yang terakhir. Yang lain sudah sama, saudara. 5.22 silakan Rafif. Mau izin, Pak, saya akan connect dulu ke satu device laptop saya, Pak. Sebentar, Pak. Halo? Mohon izin, apa sudah terlihat, Pak? Sudah ya, silakan. 5.22 ya, Pak. Oke. Ya, di sini ya ada transfer proses untuk Bisa dibesarkan sedikit. Ini yang ke kiri ini di PowerPoint-nya digeser aja supaya slide-nya yang lebih besar. baik, sudah terlihat, Pak? Oh, baik, ya. Silakan. Ya, di sini ada different proses yang membuat sebuah produk yang memiliki scrap persen ada 583, lalu untuk persen untuk yang proses 1, 2, 3 dari tadi 583. Terus di proses 1 membuat 40%, membuat persen dari semua ini produk, dan proses 2 membuat, dan 3 itu masing-masing 30% dari total produk. Dan saat satu produk kita harus scrap atau memiliki sebuah catatan dan sebagainya. Compute probability it was manufactured by A, proses 1. Ya tadi itu proses 1 adalah di mana memiliki 40% dan proses 2. Nah, bisa dilihat di sini, jadi saya buat tree-nya, mungkin posisinya harusnya horizontal seperti itu. Saya coba lihat buat berbeda. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dari total tadi udah dibentuk per 1, 2, 3, 4, 30, 30, lalu scrap di 1, 2, 3 adalah 5, 8, dan 3. Nah, untuk persentase berarti dari total produk, yaitu probability itu manufactured by proses A. Oke, scrap. Berarti 5, ini saya kurang komputasinya, Pak, kurang dijelaskan. Oke, jadi 5 per totalnya, Pak. Jadi kita dapat 2%, lalu untuk yang proses D, yang B, proses 2, ya, 8, mohon maaf, saya agak lupa ini penjelasannya. Oke, jadi tinggal dikali saja, Pak. Jadi 5 total dari 40%, jadi 5 kali 0,4 yaitu 2%, lalu yang kedua adalah
0,3 kali scrap price-nya itu 8%. Jadi kisaran 2,4%. Pak. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, saya mungkin punya pendapat lain, Pak. Menurut saya ini digunakan harus menggunakan bias, Pak. Baik, ya ini harus menggunakan bias ini. Dari mana saudara menangkap itu? Dari mana saudara menangkap bias? Mungkin dari pertanyaannya, Pak. Dari pertanyaannya, baik. Iya. Saudara lihat pertanyaannya. And if an item must be scrap, kan gitu. Jadi kalau saudara menemukan scrap di sini, maka pertanyaannya tentukan probability it was manufactured oleh, seperti saya ceritakan ke saudara, ketika saudara berangkat dari sini, ini saya anotasi sebentar, ya. Nah, saya punya begini. Ketika saudara berangkat dari sini, saudara mencari probabilitas. Nah, kadang-kadang saya sampai di sini, kemudian saya cari kalau di sini saya temukan scrap, berapa kemungkinan dia berasal dari sini. Nah, ketika soalnya bentuknya begitu, itu mengisyaratkan untuk menggunakan teorema bias. Jadi tidak bisa dihitung begini saja, harus dihitung dengan bias. Ya, sehingga kalau saya gambarkan, silakan tadi siapa yang tanya baru, siapa yang mengerjakan? Saya, Pak. Siapa tadi? Fauzan? Iya, Pak. Fauzan, bagaimana Fauzan mengerjakannya? Begini ya, diberi begini ya. 1, 2 gitu ya. Nanti saya cari tempat yang lebih kosong. Ada berapa prosesnya Fauzan? Prosesnya ada 3, Pak. Ada 3 kan, berarti begini. Ini kan begini, mengerjakannya begini. Nah, ini siapa yang presentasi tadi ini siapa nih? Rafif ya? Rafif boleh saja, saudara mau vertikal, mau boleh saja. Tetapi soalnya minta saudara menghitung bias. Jadi begini proses 1, proses 2, proses 3. Kemudian dari sini ada apanya? Ada scrap, ini bagus. Jadi ini saya namakan scrap, ini bagus gitu. Di sini scrap, di sini bagus, di sini scrap, di sini bagus gitu. Ini prosesnya nih berapa? Proses 1 40%. Proses 2 berapa Fauzan? 30% gitu. Proses 3-nya berapa? 30%. Nah, kemudian scrap-nya ini berapa? Scrap-nya 5%. Nah, sehingga kalau saudara berapa scrap yang keluar dari proses 1? Ya ini kali ini. Ya. Ini proses 1, ini proses 2, ini proses 3. Berapa scrap yang keluar dari proses 1? 0,4 kali 0,05. Oh, berarti Nah, gitu. presentasikan diagramnya saya kurang tepat ya, kurang lengkap ya. Iya. Jadi ini mesti dijadikan presentasi dulu. Scrap 5 ini 5 harus dibagi 100 jumlah keseluruhan. Ya. Jadi saudara punya, kemudian scrap dari 2 berapa ini dihitung. Sekarang berapa kemungkinan scrap itu berasal dari sekarang proses 1 menghasilkan berapa kemungkinan scrapnya? Adalah 0,4 kali 0,05. Itu pertanyaan yang biasa untuk mencari scrap dari proses 1. Nah, tapi pertanyaannya ini begini, kalau even an item must be scrap, kalau ada item itu harus di scrap, berapa kemungkinannya dia berasal dari. Jadi ini scrap ini dikumpulkan, kemudian saudara ambil 1 scrap, berapa kemungkinannya ini berasal dari proses 1. Sehingga mencarinya adalah dengan bias. Jadi bagaimana Fauzan? Bagaimana untuk yang dari proses 1, bagaimana rumusnya? Baik, Pak. Untuk proses 1, probability scrap ya, given dari proses 1 itu sama dengan apa? Ya, sama dengan 0,05 dikali 0,4 dibagi dengan scrap total. Scrap total. Gitu ya. Baik, begitu mengerjakannya mestinya. Ya. Jadi untuk melihat ketika berapa kemungkinan proses 1 menghasilkan scrap, ini kali ini. Itu probabilitasnya. Tetapi ketika ditemukan scrap, berapa dia berasal dari proses 1? Ditemukan scrap itu bisa berasal dari semua proses ini. Dari sini, dari sini, dari sini. Ini scrapnya dikumpulkan. Saudara ambil 1, berapa kemungkinan dia berasal dari proses 1? Begini, seperti dikerjakan Fauzan. Dan saya kira mahasiswa yang lain juga begini. Banyak yang mengerjakan begini.
Yang lain juga mengerjakan bias. Iya, Bapak. Nah, baik. Yang lain juga soal-soal di belakang, saya kira bias. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, yang belum mengumpulkan, saudara kumpulkan ke saya. Atau saya bacakan saja yang sudah mengumpulkan, gitu. Kalau untuk ya silakan. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Nah, ini yang sudah mengumpulkan, kalau saya bacakan dari atas, Devita, Muhammad Rofif, Cahyani, Muhammad Arsi, Mario Roberto, Andika, Iip, Farhan, Muhammad Rafli, Dimas, Hello, ini yang membingungkan saya kalau saudara pakai nama lain. Lutfi, Zulfa, Eva, Arya, Muhammad Fauzan, Naufal Reza, Sergio, Adi, Adim, Fadel, Brian, Raidi, Mailando, Nur Aziza, Raihan, Talita, Devita, Emmanuel, Miranda, Afifa, Rewila, Firlana, Yosef, Rizka, Abi, Dava, Kafka, Yusuf, Irham, Nadil, Tarik, Ersi, dan Hilmi. Ya, yang lain berarti ya belum mengumpulkan. Kalau saudara belum saya panggil, saudara segera mengumpulkan. Baik, ada yang ditanyakan. Baik, kalau sudah saya cukupkan untuk diskusi kita hari ini yang terkait dengan chapter 5, saya lanjutkan kuliahnya. Ya, silakan. Ya, Pak Sabah. Mestinya ada kalau sudah masuk. Saya juga, Pak, 2 hari yang lalu, Pak. Siapa namanya? RPR Edgar, Pak. Saudara kirimkan ke ini ya, saudara kirimkan ke Gmail ya. Nggih, Pak. Nanti saya lihat dari depan. Muhammad, siapa tadi namanya tadi? Bona. Mohon izin, tadi saya juga belum dengar, Pak. Saya di tanggal 4 udah ngirim itu. Begini saja, untuk mudahnya saudara kirimkan lagi. Ya, karena saya ya sudah saya pindahkan, mestinya ada di sini sudah. Ya, dikirim ulang saja supaya lebih mudah. Kan tidak sulit saudara kirimkan ulang, jadi saya bisa kumpulkan. Karena tidak ada Bona di sini. Baik, sama-sama ya. Nah, nanti kalau di dalam UTS, nanti saudara kalau sudah selesai, saudara tunggu dulu, gitu nanti saya umumkan siapa yang sudah masuk. Karena kadang-kadang begitu saudara tidak tahu nyasar kemana. Nah, kalau pekerjaan rumah ini ya masih, nah kalau yang ujian itu yang agak sulit. Baik, ada yang pertanyaan lain? Baik, kalau tidak saya lanjutkan kuliahnya. Saya share screen. Pada pertemuan kita yang lalu sampai di mana, saudara? Kita bahas tentang distribusi gitu ya. Distribusi apa? Binomial. Distribusi hipergeometrik dan binomial. Ada yang ditanyakan? Nah, saya review sedikit. Saya punya begini, saudara. Kelereng. Ya, distribusi hipergeometrik ini 2 outcome, sukses atau tidak. Tetapi probabilitasnya berubah dengan pengambilan karena tidak dikembalikan. Jadi saya punya 3 merah, ya, kemudian ini 5 putih, kemudian saya ambil 4 kelereng misalnya. Berapa kemungkinan dapat 2 merah? Bagaimana rumusnya? Untuk dapat 2 merah berarti X sama dengan 2
Kalau X ini adalah memperoleh kelereng merah. Nah, kelereng merah 2 itu diambil dari mana, saudara? Dari 3 yang tersedia. Betul? Nah, karena tidak ada urutan, tidak ditentukan, merahnya ya sama di mana saja, kombinasi 3-2 adalah cara memperoleh 2 buah kelereng dari 3 buah kelereng yang tersedia. Kemudian kalau ini 2-nya adalah merah, berarti 2-nya dari putih, sehingga kombinasi 5-2 adalah memperoleh 2 buah kelereng putih dari 5 kelereng putih yang tersedia. Kalau saya kalikan, ini adalah cara memperoleh 4 buah kelereng, yang 2 merah dan 2 putih dari 8 kelereng dengan 3 merah dan 5 putih. Berapa kemungkinan keseluruhan? Cara keseluruhan kalau saya ambil 4 kelereng dari 8 adalah kombinasi 8-4. Nah, kalau ini saya bagi, saya dapatkan kemungkinan untuk mendapatkan 2 buah kelereng pada pengambilan 4 buah kelereng dari 8 kelereng yang terdiri dari 3 merah dan 5 putih. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau saya hitung dengan probabilitas, juga seperti itu, berapa kemungkinan? Jadi, kalau saya hitung dengan probabilitas, begini, tetapi seringkali saudara yang begini lebih mudah daripada dihitung probabilitas. Ada saat-saat tertentu di mana saudara akan menghitung dengan cara seperti ini. Dan boleh, dan betul. Ya, saudara punya 2 merah dan 2 putih. Ini salah satu cara ketika saya mengambil 4 kelereng dan saya ingin 2 merah dan 2 putih. Berapa kemungkinan dapat merah yang pertama ini? Berapa kemungkinannya? Bukan cara ya, bukan cara ya. Berapa? Silakan. Berapa? Berapa kemungkinan untuk dapat merah yang pertama ini? 3/8. 3/8. Ya. Dari mana 3/8? 3 untuk event kelereng merah dari 8 kelereng keseluruhan. Ini. Berapa kemungkinan dapat kelereng merah yang kedua? Nah, yang pertama ini tidak dikembalikan. Sehingga kelerengnya tersisa berapa, saudara, sekarang merahnya? 2. Jumlah kelereng keseluruhannya? 7. 7. Ini. Dapat putih yang pertama ini berapa, Edgar? Yang pertama dapat berapa? Yang pertama Dari ini? 5. 5, betul, baik. 5 putih. Nah, kelereng yang tersisa berapa kelereng yang tersisa? 6, Pak. Baik. Putih yang kedua berapa, Andika? 4. 4/5, ya. Bawahnya ini biasanya urut, saudara. 8, 7, 6, 5. Begini. Atasnya bisa lain-lain. Bawahnya urut. Nah, ini adalah apa ini? Probabilitas sudah ya. Kalau ini tadi masih cara, ini cara, ini cara. Kalau sudah dibagi baru jadi probabilitas. Kalau ini sudah probabilitas. Ini probabilitas apa ini? Cahyani 3/8 ini probabilitas apa, Cahyani? Coba bahasanya yang bagus, Cahyani. Oke. Probabilitas memperoleh. Terambilnya boleh. Silakan. Probabilitas terambilnya kelereng merah pertama. Baik itu. Dari total 8 buah kelereng. Baik, yang ketika diambil tidak akan dikembalikan. Iya, yang 8-nya bukan sembarang 8. Yang 8 yang apa? 8 yang tersedia. Bukan, 8 ini lihat khusus ini, 8 yang tidak sembarang 8. Dari 5 putih, 3 merah. Terdiri dari 3 merah dan 5 putih, bukan sembarang 8. Ya, baik. Nah, ini probabilitasnya. Nah, tetapi untuk mendapatkan 2 buah kelereng merah kan tidak harus begini. Kan bisa salah satu lagi cara yang lain kan bisa gini. Ya toh, terus merahnya di sini kan bisa gini. Paham, saudara? Saudara lihat kalau ini berapa probabilitasnya? Yang ini berapa ini? Saudara lihat probabilitasnya. Yang ini yang pertama merah dapat berapa? Saudara lihat probabilitasnya sama. Merah pertama ini dapat berapa ini? 3/8 kan? Kemudian dapat putih. Berapa putih ini? Silakan. 5/7. 5/7. Baik. Kemudian dapat merah lagi. Berapa? 2/6. Kemudian dapat putih lagi. 4/5. Saudara lihat sama saja. Ya sama. Ini 3254, 3254. Sama. Bawahnya sama.
Nah, kalau begitu ada berapa cara saya untuk mendapatkan kelereng putih 2? Berarti menempatkan 2 buah kelereng pada 4 lokasi. Ini kalau saudara urut, gampangnya kan begini. 1, merahnya ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kombinasi 6, 2. Kombinasi 4, 2 maksud saya. Kombinasi 4, 2. Jadi meletakkan 2 buah kelereng pada 4 lokasi yang tersedia. Nah, ini kalau saudara hitung, yang ini dengan ini hasilnya sama. Nah, dalam perhitungan nanti yang mana yang saudara gunakan rumus ini atau satu-satu begini. Terserah mana yang saudara mudah. Tetapi seringkali ini kalau ini soalnya banyak, ini panjang, saudara. Ya, dan kadang-kadang agak sedikit membingungkan. Yang ini lebih safe mengerjakan daripada cara ini. Tapi dua-duanya sama. Baik. Ini yang terkait dengan hipergeometrik, saya cukupkan, saya review saja. Sekarang yang tentang binomial. Binomial mengatakan apa? Binomial itu adalah distribusi yang terkait dengan fenomena-fenomena yang hanya punya 2 outcome seperti hipergeometrik. Cuma untuk binomial, P-nya konstan. Probabilitas untuk hypergeometrik itu yang dibalikan atau yang tidak? Hypergeometrik tidak dibalikan. Tidak dibalikan. Oke, berarti saya lupa. Oke, terima kasih, Pak. Baik. Maka itu berubah itu tadi. Yang pertama kali berapa kelerengnya? Kemungkinannya berapa? 4/3 tadi ya, 3/8. Ini dapat kelereng merah yang kedua berubah menjadi 2/7. Ini yang dinamakan kemungkinan suksesnya tidak konstan. Ya, kemungkinan sukses tidak konstan. Tetapi dia independen. Kemungkinannya artinya saudara dapat merah, setelah itu dapat merah lagi bisa. Saudara dapat merah, setelah itu dapat putih juga bisa. Tetapi probabilitasnya yang tidak konstan. Baik. Nah, saya punya, kalau binomial, ada lagi yang lain, silakan. Arsi punya pertanyaan, Arsi? Belum? Tidak. Nah, kalau binomial, ini saya tuliskan singkat-singkat saja, saudara karena nulis di mouse ini tidak terlalu mudah. 2 outcome, maksudnya 2 outcome itu apa? Sukses, itu didefinisikan. Sukses dan failure, gagal ya, sukses dan gagal. Ini 2 outcome. Di bahasa Inggris ada istilah output, hasil keluaran, outcome. Jadi misalnya mahasiswa kita outputnya misalnya lulus 100 orang per tahun. Itu output. Outcome-nya bagaimana? Mahasiswa kita itu memiliki umpamanya keahlian dalam bidang teknik mesin. Nah, itu outcome, hasil daripada proses. Yang output jumlah yang dihasilkan oleh proses. Saudara punya 2 outcome, didefinisikan sukses dan failure. Sukses atau gagal. Cuman 2 saja. Probabilitasnya konstan, P-nya konstan. Ini syaratnya. Dan independen, eventnya independen. Maksudnya tidak seperti tadi yang ditanyakan teman saudara. Kita sudah sampai pada rumus itu dulu ya. Sudah ya? Bagaimana rumusnya? Probabilitas daripada X, bagaimana rumusnya saudara? Adalah kombinasi NX. Sudah sampai ini kan? Baik, P pangkat X 1 minus P pangkat N minus X. Nah, kalau saya nyatakan ini secara verbal bagaimana? Apabila kemungkinan sukses suatu event, ya, apabila kemungkinan sukses suatu event adalah tetap sebesar P, ini tetap sebesar P, maka kemungkinan untuk memperoleh tepat X sukses. Tepat itu maksudnya apa? Ya X. Karena nanti seringkali kita berhubungan dengan yang kumulatif-kumulatif itu, saudara. Jadi ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Apabila kemungkinan sukses suatu event adalah tetap sebesar P, maka kemungkinan sukses memperoleh tepat X sukses pada N trial, ini percobaan, diberikan dengan rumus ini rumus binomial. Rumus binomial. Ya, contoh yang paling demonstratif, paling mudah, paling informatif, paling demonstratif untuk contoh binomial ini adalah pada pelemparan koin. Itu kalau saudara di
buku biasanya tossing. Tossing itu disentil. Tossing bunyinya begini. A fair coin. Bunyinya soal begitu. Someone tossing atau misalnya if you toss fair coin. Apa maksudnya tossing fair coin? Anda nyentil. Nah, sentilan itu maksudnya untuk membuat proses randomisasi. Sehingga tidak ada pemihakan pada kepala ataupun ekor. Ya, saya namakan begini aja, kepala, ekor, head, tail. Nah, kalau saudara menyentil uang, itu berapa kemungkinan saya dapat kepala? Dalam satu kali pelemparan itu berapa kemungkinan dapat kepala? Setengah. Kemungkinannya adalah setengah. Nah, kemungkinan ini berubah enggak dengan jumlah penyentilan? Jadi penyentilan pertama, kedua, ketiga, empat merubah enggak kemungkinan suksesnya? Sukses dapat kepala itu? Tidak, Pak. Tidak. Maka itu dia dikatakan P-nya konstan. Kemungkinan sukses konstan. Konstan itu relatif terhadap apa? Relatif terhadap trial. Istilahnya itu begitu, trial atau eksperimen. Jadi trial yang pertama, trial yang kedua, trial yang ketiga, dan selanjutnya dia tidak berubah. Nah, kalau saudara nyentil koin, tidak berubah. Apakah saudara sentil pertama kali, dua kali, yang ketiga kali, tidak berubah. Berarti P-nya konstan. Nah, kemudian dua outcome. Untuk fenomena penyentilan uang ini cuma punya dua outcome. Saudara dapat kepala atau dapat ekor. Tidak ada kemungkinan ketiga. Jadi dia cocok untuk digunakan untuk mengkaji atau menganalisis fenomena yang menghasilkan dua buah outcome. Nah, kemudian ada istilah fair coin. Ada yang tahu maksudnya ini apa? Koin, ya koin itu saudara ya. Mata uang itu. Fair ini apa? Maksudnya fair ini apa? Fair coin. Apa? Seimbang. Bagaimana tadi? Adil atau seimbang, Pak. Adil atau seimbang. Itu artian harfiahnya begitu. Literary meaning. Artian harfiah atau kalau bahasa Inggrisnya literary meaning. Harfiah ini dia huruf itu saudara. Sesuai dengan huruf, etimologi, oleh gitu, literary meaning, secara literer, artinya adil. Tapi maksudnya dalam statistik, apa maksudnya fair ini? Apa maksudnya fair? A fair coin. Koin yang fair itu koin yang bagaimana? Kemungkinannya sama kedua pihak. Baik, kemungkinannya sama antara kepala dan ekor. Bagaimana saudara mengecek kalau koin saudara itu fair? Kira-kira bagaimana caranya? Saudara punya koin, kemudian saudara ingin mengecekin koin ini fair atau tidak ya? Gimana? Ada yang punya ide? Mungkin kalau secara statistik berarti kemarin itu di percobaan mungkin 100 kali dan bagaimana nanti kelihatan pembagiannya rata-rata setengah-setengah gitu. Baik ya, untuk mendapatkan fair yang koin seperti itu. Berarti secara saudara bisa dapatkan dalam 100 kali pelemparan, 50 kali saudara dapat kepala, 50 kali saudara dapat ekor. Nah, sekarang kalau saya lempar sebanyak 10 kali. Ini soalnya begini. Saya lempar 10 kali. Berapa kemungkinan dapat kepala? Ini saya anggap kepala X jumlah kepala dapat 3 kali. Lempar 10 koin. 10 koin itu maksudnya 10 koin boleh atau satu koin dilempar 10 kali boleh asal diasumsikan koin yang sama. P-nya setengah. Berapa kemungkinan saya dapat kepala sebanyak 3 kali kalau saya melempar 10 kali koin? Saudara masukkan rumus ini. Jadi berapa kombinasi berapa? Farhan, kombinasi berapa jadi Farhan? Probabilitas X sama dengan 3. 23, Pak. Baik, gitu saudara ya. Yang lain masih mengikuti Ginting, masih mengikuti Ginting. Masih, Pak. Masih Yosef, ada Yosef. Masih, Pak. Mengikuti, Yusuf, Pak. mana Yusuf? Yusuf ada Yusuf hari ini. Ada, Pak. Ada Yusuf. Ada, Pak. Ada, baik. Baik, Yusuf. Ada 2 ini, ada Yusuf, ada Yosef. Ya. Berapa nih Yusuf? Kombinasi berapa Yusuf? Ini. Berapa ya? Jumlahnya 10 N10 yaitu 10 bawahnya 3, Pak. 3. P-nya berapa ini Talita? P-nya berapa Talita? Nih, P-nya berapa?
Probabilitas Ini 0,5, Pak. baik. Pangkat 0,5. berapa tadi? Pangkat berapa tadi? Pangkat 3. Oh, gitu aja. Kemudian 1 minus P-nya berapa, Rizka? 1 minus 0,5 ya. Pangkat berapa, Rizka? Rizka ini pernah ikut kuliah sebelumnya ya? Enggak, ikut kuliah apa MU? Ada Rizka? Baik, siapa ini? Naufal, ada Naufal. Ada Naufal. Pangkat berapa ini, saudara? Yang lain? 10 minus 0. 10 minus 3 ya, jadi pangkat 7. Sudah saudara hitung. Saudara hitung pakai kalkulator, boleh. Ya, begitu. Nanti saya dapat. Ini setelah saya hitung, misalnya saja saya dapatkan. Ini hati, misal saya dapatkan 0,126. Siapa ini? Izul Haki, ada Izul. Iya, Pak. Apa artinya 0,126 ini Izul? Coba sebutkan. 0,126 ialah. Oh, yang ini, Pak. Yang sama dengan P X sama dengan 3. Ini kalau saya hitung. Ya. Ini tadi. Ceritanya bagaimana tadi Izul? Melempar koin 10 kali. Melempar koin 10 kali terus. Dan ingin dapat head berapa kali? 3. 3 kali kita hitung dengan rumus ini, rumus binomial, dapat angka ini 0,126. Nah, sekarang saya tanya, coba kamu nyatakan secara verbal 0,126 ini apa? 0,126 ialah kemungkinan muncul kepala sebanyak 3 kali dalam pelemparan 10 kali koin sebanyak 10 kali. Baik ya. Nah, ini artinya apa ini? Siapa ini? Naufal Reza ada. Ada Naufal? Tidak ada. Ya, Pak. Ada Naufal. Ada, Pak. Naufal Reza, ini 0,126 ini kan 126 per 1000 ya? Iya, Pak. Artinya apa, Naufal? Artinya 1000 apa, 126 apa? Yang lain ikut berpikir yang lain. Ini dapatnya kan begini ya. Setelah saya lakukan dapat apa saya? Dihitung. Dapat apa, saudara? 1000-nya itu 1000 percobaan ya, Pak? Nah, itu yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan. Apa ini? Kalau 1000 percobaan apa? Ini tadi ceritanya bagaimana? Saudara melempar koin sebanyak berapa kali? Soalnya ini loh. Lempar koin berapa kali ini? Soal ini tadi. 3. Oh, enggak, lemparnya 10 kali. 10, Pak, 10. 10 kali diinginkan mendapatkan kepala berapa kali? 3 kali. 3, Pak. Saudara masukkan rumus ini, dapat 0,126. Tadi Izul sudah mengatakan 0,126 ya ada kemungkinan pada pelemparan 10 kali koin mendapatkan kepala. Sudah, betul. Ini 0,126 itu kan boleh saya ganti begini kan tidak masalah. Nah, ini kalau dalam bentuk begini artinya apa? 126 dalam 1000. 126 apa dalam 1000 apa? Yang lain boleh mencoba. Silakan. Terjadinya munculnya kepala pada 1000 kali percobaan pelemparan koin. Kan seolah-olah begitu, tapi bukan. Karena apa? Saya tidak mencoba 1000 kali. Saya cobanya berapa kali nih? 10 kali. Tidak ada percobaan sebanyak 1000 kali. Nyobanya cuma 10 kali dan dapat kepalanya 3 kali. Waktu dihitung keluar angka seperti ini. 126 per 1000. Nah, ini kalau saudara mau diberi makna, apa maknanya? Kafka, ada Kafka? Ada, Pak, ada, Pak. Coba Kafka. Maknanya apa? Dari 1000 apa, 126 apa? Coba. Apa dari 1000 kali melempar koin dapat 126 kepala? Betul itu? Soalnya bukan itu. Soalnya melemparnya berapa? 10 kali dapat 3 kali kepala. Ini hasilnya. Jadi perhitungan ini adalah diperoleh ketika saya melakukan 10 kali pelemparan koin dan memperoleh 3 kali kepala. Apa maknanya ini? Siapa mau mencoba? Jadi 1, 2, silakan. Siapa? Hilmi, silakan Hilmi. Ini dari 1000 kali
1000 kali 10 pelemparan koin akan diperoleh 126 yang menghasilkan 3 koin kepala gitu Pak. Baik. Satu kali percobaan ini apa yang dilakukan Hilmi? Satu kali percobaan ini apa? 10 pelemparan Pak. Baik, gitu. Artinya gitu, saudara. Ini melakukan percobaan kedua, melakukan apa Hilmi? Sama Pak, 10 kali pelemparan juga. Percobaan yang ke-1000. Begini maknanya saudara-saudara tidak melakukan percobaan ini. Tapi kalau saudara ditanya, ini apa ini sih maksudnya ya? Angka 126.000. Nah ini melempar 10 kali koin ini bisa dapat berapa cahaya nih? Melempar 10 kali koin ini bisa dapat 11 kepala, bisa. Bisa enggak dapat 11? Bisa, Pak. Melempar 10 dapat 11. Gimana caranya? Oh, lempar 10 dapat 3. Iya, dapat 11 bisa? Enggak. 10? Enggak. Loh, kenapa kok enggak? Melempar 10 kali. Gimana pasti enggak paham, Pak. Baik. Melempar koin 10 kali. Nah, dapat kepala itu apa bisa? Saya dapat kepala sebanyak 10 kali. Bisa enggak? Oh, bisa Pak, Melempar bisa. 10 kali. Bisa. Tapi nanti peluangnya jadi beda, berubah lagi. Oh iya, enggak. Bisa enggak dapat 10 kali? Bisa. Bisa. Kalau 9? Bisa. 11? Enggak bisa. 1? Bisa. 0? Bisa. Bisa ya, hati-hati ya. 0 bisa enggak dapat. Nah ini sehingga satu kali saya lempar 10 kali dapat berapa ini? Dapat 2 kepala. Ini dapat 8. Ini dapat 0. Percobaan keempat dapat 1. Nanti ada yang dapat 3. Ada yang dapat 3. Ada yang dapat 3. Gitu. Nah ini kalau saya jumlahkan, yang 3 ini 126. Begitu maknanya. Kita tidak melakukan percobaan 1000 kali. Percobaannya cuma melempar 10 kali. Artinya kalau percobaan yang 10 kali ini saudara ulang terus-menerus. Sampai 1000 kali saudara mengulang percobaan ini. Melempar 10 koin. Nanti secara rata-rata saudara akan mendapatkan 126 kali. Di mana saudara memperoleh 3 kepala. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Nah penting saudara ya, untuk mengerti makna seperti ini penting. Karena kalau tidak, karena sekarang ini banyak saudara probabilitas, nanti saya ceritakan saudara, digunakan di mana-mana, tetapi tidak dipahami maksudnya itu apa. Bicara probabilitas tetapi tidak dipahami, hitungannya ya sudah begini. Bahkan saudara tidak perlu menghitung dengan rumus ini karena kita akan menggunakan tabel. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin konfirmasi Pak. Silakan ya. Itu tadi untuk konversi ke pengertian yang 1000 itu, berarti kalau aktualnya dalam percobaan tadi 10 pelemparan dalam 1000 kali satu setnya 10, itu berarti dari masing-masing satu set itu memiliki probability berbeda, tapi totalnya 0,1 dinamit ya Pak? Yang 3, untuk yang 3 saja, saudara. Jadi kalau yang 2 dihitung lagi, yang 4 dihitung lagi. Untuk yang dapat 3, dari 1000 kali ini kalau saudara hitung 3-nya ini 126. Kalau saudara ulangi percobaan melempar 10 koin gitu 1000 kali, nanti yang dapat 3 itu sebanyak 126 kali. Untuk yang 2 bagaimana? Ya masukkan rumus. Untuk yang 0 bagaimana? Masukkan sini. Gitu. Baik. Sudah menjawab itu? Belum? Baik Pak. Baik. Nah, sekarang seringkali saudara, bahwa di dalam persoalan itu kita tidak tertarik untuk X sama dengan 3. Ya. Kenapa? Karena faktanya itu biasanya kita itu tidak sering terkait dengan bilangan-bilangan mutlak 3. Biasanya yang lebih sering itu misalnya lebih kecil sama dengan 3 gitu ya. Misalnya dari 100 barang saya ingin cacatnya 2. Loh ini kan demanding ini saudara, terlalu meminta. 100 kok cacatnya 2. Yang lebih bagus adalah 100 cacatnya lebih kecil sama dengan 2. Jangan tepat minta sama dengan 2. Ya. Jadi kalau saudara punya sasaran itu, sasarannya itu biasanya ya ditentukan batasnya, tetapi lebih kecil boleh. Saudara melempar panah gitu, ini idealnya. Nah, tetapi ke sini sedikit lebih besar,
itu ya boleh-boleh saja gitu. Nah, sehingga kita sering nanti akan bertemu dengan bilangan-bilangan kumulatif itu. Sehingga mencari probabilitas X sama dengan 3 ini agak jarang. Yang sering adalah berapa probabilitas X misalnya lebih kecil sama dengan 3. Ini. Nah, kalau ini X lebih kecil sama dengan 3 artinya apa? X sama dengan lebih kecil sama dengan 3 itu artinya 3 atau 2 atau 1 atau 0. Kalau saudara gunakan rumus ini ya berarti dihitung satu persatu. Berapa kemungkinannya untuk dapat 0, berapa kemungkinan dapat 1, berapa kemungkinan dapat 2, berapa kemungkinan dapat 3, kemudian ditambahkan. Karena yang diminta itu adalah 0 atau 1 atau 2 atau 3 ditambahkan. Nah, perhitungan seperti ini saudara dirasa agak menyulitkan sehingga orang buat tabel. Ya, buat tabel ini di buku saudara ada, di Leland Blank ada. Hati-hati tabel di Leland Blank, kalau saudara punya tabel Leland Blank, itu ada tabel yang punya mahasiswa pada semester yang lalu tidak ada. Saudara lihat di buku saudara. Ya, saudara punya e-booknya ya. Saudara punya e-booknya. Saudara lihat ada enggak halaman 627? Ada enggak halaman 627? Di buku saudara ada. Halaman 627. Ada? Ada ya? Apa judulnya? Cumulative Distribution Function Standard Normal gitu. Oh, ada ya. Baik, baik. Kalau ada sudah baik. Kemudian halaman 628 juga ada. Ada? Saya tidak ada, Pak. Nah, itu. Ada yang mahasiswa yang tidak punya karena bukunya itu mungkin dikopi dari yang tabelnya ini hilang. Mungkin tabelnya itu tidak tahu dirobek mahasiswa atau bagaimana. Jadi saudara cari tabel namanya, kalau saudara tidak punya, saudara beritahu saya, nanti saya kirimkan tabel yang terkait dengan, kita belum sampai di situ saudara, standar normal ya. Nah, kalau tabel sebelumnya ada, saudara lihat di belakang, saudara punya tabel halaman 620, ada saudara, mulai 619, ada tabelnya. Ada yang B1. Ya. Nah, 619, 620, 621. Saudara lihat di atas itu ada judulnya. Tabel B1 Cumulative Distribution Function for Binomial Distribution. Ya, saudara punya. Nah, sehingga hitungan ini kita akan menggunakan tabel. Ya. Nah, saya pakai tabel yang saya punya, saya kira sama aja dengan yang saudara punya. Nah, saya tampilkan tabelnya, saudara. Nah, tabelnya seperti ini. Saudara lihat tabelnya ini? Lihat, Bapak. Lihat ya. Baik, kalau begini saudara lihat judulnya. Hati-hati ya. Melihat semua itu saudara, ya, termasuk kalau saudara melihat gambar dan sebagainya, hati-hati. Saudara lihat tabel dan sebagainya, lihat gambar begini, lihat ini apa ini? Judulnya apa? Ini judulnya apa? Skalanya apa? Gitu. Jangan cuma dilihat gambar-gambar begini. Ini dilihat apa? Tabel ini juga dilihat. Apa judulnya? Dia bilangnya apa ini? Distribusi binomial. Tapi di sini kumulatif. Kumulatif itu maksudnya apa? X lebih kecil sama dengan C. Jadi probabilitas untuk X lebih kecil sama dengan C. Begini maksudnya. Jadi bukan X sama dengan 3. Tetapi yang di sini semua dinyatakan di dalam X lebih kecil sama dengan C. Nah, saya kembali ke soal tadi, saudara. Melempar 10 koin. Ya. Berapa P-nya? P-nya berapa tadi soal? Kemungkinan sukses dalam single trial berapa? 0,5. Saudara cari. Mana 0,5? Ini P-nya. Ini P. Saudara cari. Dapat 0,5. Ini 0,5. Ya. Kemudian saudara cari. Berapa kali melemparnya? 10 kali melemparnya. Ini N. 10. Ini N. Ya, saudara lihat. Ini N. Ini P. Jadi saudara lihat. Ini P-nya. Ini N-nya. Jadi N 10. P 0,5. Berarti saya ke sini.
Yang ditanyakan berapa? Yang ditanyakan adalah dapat 3 kali. Nah, kalau 3 saya cari di sini. Berapa untuk 3? Untuk 3 saya cari di sini, saya dapat angka ini. 0,171. Baik, ini saya dapat ini. Nah, tetapi perhatikan baik-baik bahwa angka 0,1718 ini adalah kumulatif. Ini adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan 3. Jadi angka 17 ini adalah untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, untuk yang ini, yang 0,054 ini itu adalah untuk X sama dengan 0, 1, dan 2. Sehingga kalau saya inginkan 3 atau lebih kecil, saya ambil yang 1718. Tetapi kalau saya ingin 3 saja, X sama dengan 3, maka saya bisa menggambarkan begini. Ini X3, di sini ini ada 4, 5, dan seterusnya. Saudara inginkan yang mana? Saya inginkan yang 3. Tabel ini hanya menunjukkan 3 atau lebih kecil, jadi arahnya ke sini. Dan tabel ini juga bisa menunjukkan 2 atau lebih kecil, yang arahnya ke sini. Sehingga kalau 3 atau lebih kecil, saya kurangi dengan 2 atau lebih kecil, saya dapat yang saya inginkan angka 3 ini. Paham, saudara? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, sehingga untuk mencari 3, ya saudara kurangkan. Jadi probabilitas X sama dengan 3, itu adalah sama dengan, untuk menggunakan tabel ini ya, adalah X lebih kecil sama dengan 3, dikurangi X lebih kecil sama dengan 2. Baik, ada yang ditanyakan? Oh, konfirmasi, Pak. Silakan. Berarti di tabel P-nya adalah probability-nya, terus untuk N sama dengan jumlah total percobaan, terus X aksennya adalah yang diinginkan ya, Pak? Jumlahnya. Persis, ya, persis. Jadi X yang saudara inginkan, P-nya adalah yang probabilitas untuk single trial, kemudian N adalah jumlah percobaan. Jadi 2 parameternya ini 2 untuk binomial ini. P, apa ini? P adalah kemungkinan sukses dalam single trial, 1 kali percobaan. N adalah jumlah percobaan. Ada 2 parameter ini. Nah, X itu yang dicari. Tetapi yang menentukan, yang mengubah distribusi ini ya P dan N. P saudara ubah, atau kedua-duanya saudara ubah, distribusinya berubah. Karena yang menentukan ya itu tadi kombinasi N dan X dan P pangkat X, nah seterusnya ini ditentukan oleh N dan P. X-nya diisikan. Betul, baik. Ada yang lain silakan. Ada yang ditanyakan? Jadi mudah saja menggunakan tabel, cari P-nya, itu ya. Kemudian saudara cari N-nya, kemudian cari di tabel. Nah, bagaimana Pak kalau tidak ada di tabel ini? Nah, yang paling gampang ya saudara gunakan kalkulator. Itu ya, gunakan kalkulator. Kadang-kadang di dalam perhitungan begitu. Misalnya, ini tadi saya punya atau saya tunda dulu sebentar. Gimana kalau saya inginkannya begini? X lebih besar sama dengan 3. Nah, mencoba 10 kali seperti tadi dan ingin dapat head, dapat kepala, paling tidak 3. Kalau begitu artinya apa, saudara? Yang mana yang diinginkan? Tadi Cahyani sudah saya tanya, bisa dapat 11 Cahyani? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi mana ini? X lebih besar sama dengan 3 ini mana? X lebih besar sama dengan 3 ini ke sini. Betul, saudara ya? Iya, Pak. Nah, perhatikan pekerjaan begini, dan ini tidak hanya berlaku di sini. Perhitungan probabilitas seringkali melibatkan siasat matematis seperti ini. Ya. Kalau saudara disuruh mencari satu persatu untuk yang lebih besar dari 3 ini kan berarti saudara mencari 3 atau 4 atau 5 atau 6 kan gitu. Nah, ini panjang. Nah, padahal saya tahu kalau saudara melempar koin 10 kali,
Sample space, kemungkinan keseluruhan. Cara keseluruhan itu mana? Lempar 10 kali. Cara sampel space-nya apa? Dapat 0 kan gitu. Dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 10. Ada lagi enggak yang di luar ini? Ada lagi enggak cara untuk mendapatkan? Enggak ada. Berarti ini sudah collectively exhaustive. Istilahnya sudah semua. Nah, kalau sudah semua itu berapa probabilitas dapat 0 atau 1 atau 2 atau 10 ini berapa? Ya 1. Saudara pasti dapat di antara ini kan? Dapat ini atau ini atau ini atau ini atau ini itu 1. Pasti dapat saudara. Kalau saudara melempar koin 10 kali, saudara pasti dapat ini 0 atau 1 atau 2. Enggak mungkin saudara enggak dapat. Kosong. Ya, nah, kosong ya dapat 0 ini berarti. Nah, kalau begitu dari sini ke sini ini berapa? Ini 1. Kalau begitu dari 0 ke sini berapa? 1 dikurangi. Sehingga ketika saya mencari probabilitas X lebih besar sama dengan 3, itu saya sama dengan bagaimana saudara? 1. Saudara lihat dari sini ke sini, tanyakan kalau tidak jelas, sama dengan semua ini dikurangi dari sini ke sini. Kan gitu. Sehingga probabilitas X lebih besar sama dengan 3 itu sama dengan 1 dikurangi berapa? Afifa dikurangi berapa Afifa? X kurang dari sama dengan 2. Baik, gitu ya. Nah, sehingga kalau soalnya itu misalnya X lebih besar sama dengan seperti ini, tabel tidak ada. Karena tabel itu formatnya adalah X lebih kecil sama dengan kumulatifnya. Nah, sehingga kalau saudara punya begini, saudara transformasi dulu jadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi kalau di tabel misalnya, yang diminta itu di soal 3, 4, 5, saudara jangan ke sini arahnya. Karena saudara akan melakukan perhitungan yang panjang. Saudara cari yang lebih pendek dengan mencari komplemennya. Ini complementary. Probabilitas ini komplement. Ini tambah ini sama dengan 1. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Silakan. Siapa punya pertanyaan? Siapa yang meninggalkan kelas ini? Andika, masih ada Andika? Permisi Pak. Ada Pak. Silakan. Pak, maaf Pak, kalau misalnya saya tanya tentang sebelumnya Pak, terkait silakan. Terkait yang pengumpulan tugas lagi itu nanti apa akan dikabarkan lagi ya Pak untuk yang belum Pak? Soalnya saya sangat takut Pak apabila tugas saya belum terkumpul Pak. Loh, yang saudara ngirimkan lagi sudah? Oh sudah Pak, saya kirimkan lagi barusan Pak. Siapa namanya tadi? Edgar Pak. Ya, ini sudah masuk beberapa orang lagi. Saya bacakan. Abel, Rafif, Afifa, Bona, Edgar ada, Novel Bayagi ada. Halo. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak. Ye, sama-sama. Baik, ada yang ditanyakan lain untuk yang terakhir kali? Ada yang ditanyakan? Permisi Pak, mau izin Pak, Pak. Tadi kan saya berarti gini Pak ya, kalau misalkan tadi kalau misalnya yang ini 10 percobaan ini misalkan tadi 3 kali terus mau yang lebih tinggi berarti pakai yang itu ya Pak ya, yang tadi yang paling berarti yang 10 dikurangin sama yang sebelumnya 3 itu Pak. Jika ya, saudara beri contoh, gimana misalnya? Ya seperti yang tadi, misalkan ini percobaan melemparkan 10 koin. Nah, baik, N-nya 10. Dapat 10 koin, diharapkan ingin mendapat kepala ya di atas 3 misalkan. X, berarti gimana nulisnya? X berapa? Tuliskan dulu X lebih apa? X-nya ini 3-nya ikut atau tidak? Hati-hati soalnya ya. Hati-hati soalnya. 3-nya ikut atau tidak? Tidak ikut. Tidak ikut? Ya. Terserah. Gini ya? Ya, tidak. Tidak ikut. Hati-hati kalau ikut nggak sama dengan tidak ikut. Kalau begitu,
Kalau melempar 10 kali itu kemungkinannya kan dapatnya 0, 1, 2 gini ya sampai 10. Kan gini kemungkinannya. Nah, saudara gambarkan di sini yang paling gampang. 3-nya ikut atau tidak ini? Tidak, Pak. Berarti mulainya dari berapa? Mulai dari 4. Kalau gitu saya bawa gini. Ke sini, betul? Betul. Betul. Nah, dari sini ke sini ini 1. Kenapa saya kok carinya begitu? Karena tabel kumulatif ini angka-angka ini terkait dengan X lebih kecil sama dengan C. Sehingga mesti saya bawa ke kiri lebih kecil. Kalau gitu bagaimana mendapatkan? Saya tuliskan probabilitas. Saudara tuliskan dulu pelan-pelan. Sambil dipikirkan X lebih besar sama dengan 3. Itu sama dengan 1 dikurangi apa? Lihat skema ini. 1 dikurangi apa? Dikurangi yang nilainya apa? Probabilitas. Ya, saya tuliskan dulu. Kurangi apa? Probabilitas X. Lihat baik-baik gambarnya ini loh. X apa? Sama dengan 3, Pak. Oh, ini kan ke sini. Oh iya. Tidak sama dengan 3. X lebih kecil. Lebih kecil atau pakai sama dengan? Pakai. Nah, pakai. Itu dong. Gini. Begini. Kemudian saudara cari di tabel. Ini sudah cocok, bahasa ini cocok. X lebih kecil sama dengan C seperti ini cocok di tabel. Satunya ya 1. Kemudian X lebih kecil sama dengan 3, saudara cari 10, 3, ini 17, 188. Gini. Ya. Hati-hati ini loh. Kalau ini tadi diganti, bukan X lebih besar, tapi X lebih besar sama dengan 3. 3-nya ikut atau tidak? Ikut atau tidak 3-nya? Kalau lebih kecil sama dengan ikut, Pak. Bukan, ini yang lebih besar sama dengan ini. Oh, ikut. Ikut. Berarti dari sini berapa? Ini 3, ikut sini ya. 4 dan seterusnya. Di sini berapa? 2. Berarti nanti 1 dikurangi berapa? Yang lain juga silakan. X kurang berapa dari sini? 2. Lebih kecil sama baik. Gitu ya. Jadi lihat soalnya, hati-hati. Jangan 3 ini kemudian lihat tandanya ini juga dilihat. Jadi X-nya dilihat, tandanya dilihat, ya. Kemudian apakah tandanya itu lebih besar, apakah lebih kecil, apakah lebih besar sama dengan, apakah lebih kecil sama dengan, apakah sama dengan, apakah mungkin saja bisa dibuat tidak sama dengan, menghasilkan tidak sama dengan 3. Artinya apa? Dapatnya itu 0, 1, 2, 3-nya tidak ikut, 4, 5, gitu. Gimana kalau begitu? Kalau menghasilkan tidak sama dengan 3 berapa? Nah, yang paling gampang jangan dihitung 0, 1, 2, 4. Dihitung 3, probabilitasnya 1 dikurangi, saudara dapat 3. Baik, masih ada pertanyaan lain? Silakan. Lalu ini, Pak. Itu bapaknya kan mengambil yang 0,1718. Kenapa harus yang situ, Pak? Kenapa enggak pakai yang sebelah kirinya itu? Karena ini 0,5 ini. P-nya kan 0,5. Saudara mesti lihat dari P-nya juga. P-nya kan 1 kali percobaan itu kan setengah ini. P-nya ini harus dilihat P dan N. P-nya 0,5. N-nya 10. X-nya 3. Ini. Saudara lihat 3, 10, 0,5. Saudara pertemuannya di sini. Loh, gitu. Betul. Oh, baik, Pak. Paham, saudara? Paham, saudara? Paham. Baik. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya stop sharing. Sampai di sini saja. Kita jumpa kembali hari apa, saudara? Insya Allah hari Senin. Insya Allah hari Senin, Pak. Senin, Pak. Nanti dulu. Ini kalau... Ya, Senin kita kuis ya. Senin kita kuis, jadi kuliahnya saya lanjutkan sebentar. Atau sudah saya tunda dulu lah kuisnya mungkin hari Kamis saja. Supaya baik. Baik, jadi belum kuis, nanti saya umumkan hari Senin. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.